Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakuni, tidak ada, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakkina, meninggalkan, hatta, sehingga, ta'tiyahum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti nyata. Rasulun, seorang rasul, minallahi, dari Allah, yatlu, dia membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharatan, yang suci. Fiha, di dalamnya, kutubun, kitab-kitab, qayyimatun, yang lurus. Wa ma tafarraqa, dan tidak berpecah belah, alladzina, orang-orang yang utu, diberi, alkitab, illa, kecuali, min ba'di, dari sesudah, ma ja'athum, datang kepada mereka, al-bayyinatu, bukti nyata. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah, illa, kecuali, liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, lahuddina, ketaatan kepadanya, hunafa'a, dengan lurus, wa yuqimus salata, dan mereka mendirikan solat, wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, wa dzalika, dan demikian itu, dinul qayyimati, agama yang lurus. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari, dalam neraka, jahannam, jahanam, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Ulaika hum, mereka itu, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal solih, ulaika hum, mereka itu, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jayauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, surga Aden, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Radiyallahu, Allah ridha, anhum, terhadap mereka, waradu, dan mereka ridha, anhu, kepadanya. Dalika, demikian itu, liman, bagi orang, khasyia, ia takut, rabbahu, kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah adalah surat ke-98 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Nama surat ini Al-Bayyinah, yang berarti bukti yang nyata, terambil dari ayat pertama. Nama lainnya adalah Lam Yakun, dari awal ayat pertama.
Ada pula nama lain yakni surat Al-Qayyimah yang terambil dari bunyi terakhir ayat ketiga. Juga dinamakan Al-Bariyah yang disebut 2 kali pada ayat 6 dan 7. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebut nama lain yakni surat Al-Munfakin. Mayoritas ulama Mufassir berpendapat surat ini adalah termasuk surat Madaniyah, sebab surat ini menerangkan tentang Ahlul Kitab. Sementara interaksi dengan Ahlul Kitab baru terjadi saat di Madinah. Demikian pula metode pentahapan dalam menjelaskan hakikat sejarah dan keimanan dalam surat ini. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa surat ini digolongkan surat Makkiyah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat Al-Bayyinah termasuk surat Makkiyah. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat ia adalah Madaniyah. Ia merupakan surat ke-101 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni turun sesudah surat At-Tolak dan sebelum surat Al-Hasir. Ibnu Katsir dalam tafsir mencantumkan hadis terkait dengan turunnya surat Al-Bayyinah, yang artinya ketika turun lam yakun atau surat Al-Bayyinah, Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab." Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla memerintahkanku membacakan surat ini kepadamu." Maka Ubay menangis sembari berkata, "Apakah namaku disebut?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berikut ini tafsir ringkas per ayat surat Al-Bayyinah yang kami kumpulkan dari berbagai macam keterangan tafsir. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan orang-orang musyrik adalah penyembah berhala dan penyembah api, termasuk seluruh penganut paganisme baik bangsa Arab maupun Ajam atau non-Arab. Kata munfakin merupakan bentuk jamak pelaku dari kata infakka yang artinya berpisah setelah sebelumnya menyatu dengan kukuh. Maka munfakin juga berarti meninggalkan. Orang-orang kafir yang menutupi kebenaran yakni ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yakni Rasul yang dijanjikan Allah, yang sifat-sifatnya tercantum dalam kitab mereka. Artinya dalam kitab-kitab samawi sudah ada berita tentang Nabi akhir zaman, dan orang-orang musyrik pun mendapatkan berita dari orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi bahwa kelak akan ada Nabi akhir zaman. Ada pula yang menafsirkan Al-Bayyinah, bukti nyata adalah
kitab suci, sebagaimana Taurat bagi Yahudi dan Injil bagi Nasrani. Dua bukti nyata yang mereka sebutkan sebenarnya telah ada pada saat itu, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quranul Karim. Namun setelah datang Rasulullah dan turunnya Al-Quran, yang mereka awalnya menunggu-nunggu tentang Nabi akhir zaman yang akan mengajarkan kebenaran kepada mereka, tetapi setelah datangnya Nabi dan Al-Quran, mereka justru mendustakannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ayat yang kedua, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik tafsir adalah tafsir Al-Quran, yakni menafsirkan ayat dengan ayat lain yang menjelaskannya. Maka dengan ayat 2 ini jelaslah bahwa al-bayyinah, bukti nyata itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa al-bayyinah berdasarkan ayat ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab yang dibacakan, yakni Al-Quranul Karim. Sebelum kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi sering menyebut Nabi terakhir dan ciri-cirinya. Bahkan orang-orang Yahudi mengancam akan memerangi orang-orang Yasrib atau penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj jika Nabi ini telah turun. Namun saat Rasulullah SAW telah diutus dan ciri-cirinya sama dengan apa yang ada dalam Taurat, mereka justru mendustakannya. Sebaliknya, 6 orang suku Aus yang bertemu Rasulullah SAW pada musim haji tahun ke-11 kenabian langsung beriman kepada beliau. Tahun berikutnya 12 perwakilan suku Aus dan Khazraj berbaiat kepada beliau dalam baiat Aqabah pertama. Dan kemudian berikutnya berjumlah 75 orang-orang Madinah atau kaum Ansor, mereka berbaiat kepada Rasulullah yang dikenal dengan nama Baiat Aqabah yang kedua. Dengan demikian, justru orang-orang yang diancam oleh orang-orang Yahudi dari orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah, merekalah yang akhirnya menjadi pembela, penolong, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kata yatlu yang artinya membaca. Digunakan Al-Quran untuk bacaan yang sifatnya benar dan hak. Kata ini sering kita dapati misalnya dalam surat Ali Imran ayat 164 dan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ia mengisyaratkan bahwa apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca adalah benar dan hak. Dari kata ini pula kemudian kita akrab dengan tilawah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berikutnya ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Kata kutub berasal dari kata kataba yang artinya menetapkan. Di dalam Al-Quran banyak ketetapan, misalnya ketetapan tentang puasa. Kutiba alaikumussyam. Kutub juga merupakan bentuk jamak dari kata kitaba atau kitabun yang artinya buku.
Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada kandungan kitab-kitab sebelumnya. Kata qayyimah berasal dari kata qawama yang artinya berdiri tegak lurus. Banyak makna qayyimah, namun semuanya bermuara pada kesempurnaan atau sempurna memenuhi seluruh kriteria yang dibutuhkan. Dengan demikian, kutubun qayyimah adalah kitab-kitab suci sebelumnya yang otentik yang belum diubah. Al-Quran sendiri merupakan kitab yang qayyimah, yang sempurna dan lurus tanpa ada kebengkokan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 1. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berikutnya ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan al-bayyinah, sebagaimana yang mereka ketahui ciri-ciri sebelumnya, mereka pun terpecah. Ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kafir. Seorang ulama atau ahli tafsir, Said Qutb, menjelaskan panjang lebar sejarah Ahlul Kitab yang suka berselisih setelah turunnya Nabi yang mereka harapkan. Saat Nabi Isa alaihissalam diutus, mereka mengaku pengikut Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus, mereka juga berbuat yang sama. Berpecahnya Ahlul Kitab ini perihalnya sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 105. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ini dulu yang kita sampaikan tafsir ringkas surat Al-Bayyinah. Berikutnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.